Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pelaksanaan demokrasi, HAM, dan Rule of Law di Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas oleh kelompok 4 pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada tentang demokrasi, yang kedua HAM, yang ketiga Rule of Law, dan yang keempat pelaksanaan demokrasi, HAM, dan Rule of Law di Indonesia. Demokrasi dalam bahasa Indonesia berarti demos dan ratos. Demos yang berarti ratos itu kekuasaan. Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bentuk demokrasi ada dua, yaitu langsung sistem pemerintahan di mana rakyat secara langsung terlibat di dalam menentukan jalannya pemerintahan, dan secara tidak langsung sistem pemerintahan di mana wakil rakyat yang berperan dan terlibat dalam menentukan jalan pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi yang pertama, adanya lembaga atau dewan perwakilan rakyat yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, adanya pemilu untuk memilih anggota badan dan majelis. Yang ketiga, penguasaan dan kedaulatan ada di tangan rakyat dengan diwakili oleh rakyat. Dan yang terakhir, yang keempat, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur wakil rakyat. Macam-macam sistem demokrasi. Yang pertama, sistem demokrasi liberal parlementer, yaitu sistem pemerintahan dunia di mana kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Artinya, menteri-menteri di bawah pimpinan perdana menterinya bertanggung jawab terhadap parlemen, lembaga legislatif atau DPR. Yang kedua, sistem demokrasi liberal presidensial, yaitu sistem pemerintahan di mana kedudukan legislatif dan eksekutif sama kuat, tidak dapat saling menjatuhkan, dan sistem ini menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada DPR. Yang ketiga, sistem demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin. Sistem ini mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, yaitu sama rasa manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Yang keempat, sistem demokrasi referendum, yaitu pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijakan yang telah sedang dan yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif. Dan yang terakhir, sistem demokrasi Pancasila. Demokrasi ini hanya dianut oleh Indonesia, di mana sistem demokrasi Pancasila menghendaki adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan segala aspek kehidupan, dan selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai muka dalam pelaksanaan pemerintahannya, mulai dari tingkat pusat ke tingkat daerah, baik dalam kehidupan umum maupun formal. Menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang maha. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan kedaulatan. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pengembangan kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hak asasi manusia atau HAM. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Untuk asasi sendiri memiliki arti hal mendasar. Jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu HAM menurut John Locke. Hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. Selanjutnya menurut Jan Matterson. Matterson adalah anggota Komisi HAM di PBB. Menurutnya HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia.
Ketiga yaitu menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Selanjutnya HAM menurut Profesor Kunchoro Purbopranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi kesimpulannya dari berbagai pengertian HAM di atas, HAM adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia sejak dirinya ada dalam kandungan. Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang HAM adalah salah satunya Undang-Undang 1945 Bab 10A Pasal 28A dengan 28J. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM. Dimulai dari perjuangan Nabi Ibrahim melawan kezaliman Raja Namrud yang memasakkan habis Yahudi dari perbukaan Raja Fir'aun. Yang kedua, di Athena Yunani, Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negaranya. Yang ketiga, Kaisar Romawi pada masa Flavius Annacius menciptakan peraturan hukum modern yang berkodifikasi dibukukan, yaitu Corpus Juris atas jaminan keadilan dan HAM tahun 527 Masehi. Yang keempat, semua kitab suci agama yang ada mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan kepada lingkungannya. Yang kelima yaitu Piagam Magna Carta. Yang keenam, Piagam The Bill of Rights. Yang ketujuh, Piagam Habeas Corpus. Yang kedelapan, Piagam The Declaration. Selanjutnya, ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 3, yaitu hak hakiki, dimiliki semua umat sejak lahir, universal, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Yang ketiga yaitu tidak dapat dicabut, dibagi ataupun diserahkan pada pihak lain. Lanjut, perkembangan hak asasi manusia di berbagai bidang. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, personal right. Hak asasi yang berhubungan dengan pribadi manusia. Contohnya yaitu seperti hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, seperti pemilihan umum, calon presiden, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi hukum, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi, hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, hak asasi peradilan, hak untuk diperlakukan sama dan dalam tata cara pengadilan. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dila Rosita Devi, NIM 1913081006 dari Prodi S1 Kimia. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi tentang Rule of Law. Di situ sudah ada pengertian Rule of Law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran bangsa, negara konstitusi, dan demokrasi. Ada dan tidaknya rule of law dalam suatu negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat benar-benar menikmati keadilan dalam arti perilaku yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Pengertian rule of law
menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Philippus and Hudson. Menurut Philippus bahwa negara yang menurut istilah bahasa Belanda adalah Rechtsstaat ini lahir dari suatu perjuangan menentang suatu absolutisme, ialah dari kekuasaan raja yang semena-mena untuk dapat mewujudkan negara yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam proses perkembangannya, Rechtsstaat ini lebih memiliki ciri yang revolusioner. Yang kedua, menurut Frederick J. Stark menyatakan ada 4 unsur pokok untuk berdirinya satu Rechtsstaat, ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah hak-hak manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang ketiga, menurut Friedman, mengungkapkan rule of law adalah doktrin dengan semangat dan juga idealisme keadilan yang tinggi. Yang keempat, menurut Sunarjati Hartono, mengungkapkan bahwa rule of law ialah harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat ataupun bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya pada keadilan sosial. Dan yang terakhir, menurut Satchipoto Raharjo, rule of law ialah sebagai suatu institusi sosial yang juga memiliki struktur sosial sendiri serta memperakar budayanya sendiri. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu strategi pelaksanaan pengembangan rule of law agar berjalan efektif. Yang pertama, didasarkan pada corak masyarakat, hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, ditegakkan secara adil dan tidak hanya memihak kepada keadilan. Dan yang terakhir, untuk mewujudkan hal tersebut perlu dikembangkan hukum progresif yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan seperti yang selama ini diperlihatkan. Selanjutnya mungkin akan dibahas oleh kelompok saya. Selanjutnya, mari kita saksikan sebuah video yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi, HAM, dan rule of law di Indonesia. Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas persatu-satu. Periode 1, demokrasi parlementer liberal. Sistem demokrasi yang satu ini punya ciri sistem pemilu yang demokratis dan keberagaman anggota parlemen yang saat itu terdiri dari kelompok agama, nasionalis, komunis, dan yang lainnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tapi karena dianggap masih banyak campur tangan Belanda, maka Soekarno pun mengubah sistem menjadi demokrasi parlementer. Setelah melepaskan demokrasi liberal, Soekarno pun beralih ke demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar 1950 disarankan untuk dicopot dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno berusaha menyeimbangkan antara tentara, kaum Islamis, komunis yang akhirnya disebut sebagai ideologi persatuan Nasakom, nasionalis agama komunis. Namun persatuan ini tidak lancar. Fraksi komunis yang semakin kuat membuat kedua lainnya cemburu. Cemburu.
Kelemahan-kelemahan yang ada pada demokrasi terpimpin adalah kekuasaan sangat terpusat kepada Soekarno, sehingga itu yang menyebabkan dia menjadi banyak upaya-upaya untuk menjatuhin dia. Periode 3, demokrasi otoriter. Era ini dikenal dengan dominasi Partai Golkar saat pemilu dan Presiden Soeharto terus berkuasa selama 32 tahun. Di era 60-an adalah saat Perang Dingin, di mana Soekarno sedang menjaga hubungan baik dengan blok barat maupun komunis. Di Indonesia, ekonomi terus memburuk dan tidak menemukan solusi. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menggoncang Indonesia. Atas desakan ini, pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan diganti oleh Wapres B.J. Habibie. Kelemahan demokrasi otoriter adalah semuanya terjadi seakan-akan demokratis, tapi sebetulnya dikontrol oleh penguasa. Ada pemilu, tapi pemilunya tidak fair. Ada media massa, tapi juga dikontrol oleh penguasa. Periode 3, demokrasi oligarki. Periode demokrasi oligarki dikenal sebagai sistem pemerintahan sampai saat ini. Demokrasi oligarki ini adalah hal yang terjadi di hampir semua negara yang baru saja mengalami usai otoritarianismenya, di mana kekuatan-kekuatan yang dulunya berkuasa di masa otoriter itu kemudian mengambil peran di era yang seakan-akan udah demokratis. Ya memang saat ini misalnya ada pemilu, ada media massa banyak, ada macam-macam lah, semua orang bersuara, semuanya hanya di permukaan, dan inilah yang sebetulnya disebut sebagai demokrasi prosedural, seakan-akan demokrasi lah kalau bahasa gaulnya. Berarti perjuangan untuk mencapai sistem demokrasi sampai sekarang mengalami banyak sekali pengorbanan dan perjalanan ya. Makanya kita sebagai anak muda jangan tutup mata dan tutup telinga. Jadilah masyarakat demokrasi yang berperan aktif atau setidaknya melek dengan informasi sekitar. Tunggu episode selanjutnya. Dadah! Berdasarkan materi yang telah disampaikan tadi dan apa yang sudah dipaparkan dari video, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis yang menganut sistem demokrasi Pancasila. Namun, dari dulu hingga sekarang Indonesia telah melalui masa pergantian berbagai sistem demokrasi karena dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM karena kurangnya supremasi hukum atau rule of law. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik tidak boleh diam saja melihat adanya pelanggaran HAM dan kurangnya supremasi hukum atau rule of law. Kita harus menjaga bangsa ini agar kata-kata tentang negara yang demokratis tidak sekedar diucapkan saja. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi tadi masih ada banyak kekurangan. Akhir kata, kami tutup dengan para mesati. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.